Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Hakim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Setelah lebih dari 3 tahun bergulir, kontroversi kembali membayangi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi. Kritik keras dari berbagai elemen masyarakat mencuat setelah jaksa penuntut umum menuntutkan 1 tahun penjara bagi Rahmat Kadir dan Roni Bugis, 2 orang tersangka pelaku penyiraman air keras. Sejak awal memang sudah banyak pihak yang meragukan kasus ini bakal berjalan normal. Bertahun-tahun lamanya Novel menunggu keseriusan Polri menyelidiki kasus ini. Namun kala itu Polri bolak-balik dengan pernyataan yang sama, masih menyelidiki sketsa-sketsa pelaku, macam ajang tebak gambar. Setelah 2 orang ditangkap dengan status pelaku, publik pun masih merasa ada yang janggal. Benarkah kedua memang pelaku sungguhannya? Sebab wajah mereka berbeda dengan sketsa yang selama ini digembar-gemborkan Polri. Tuntutan terhadap 2 pelaku kekerasan terhadap Novel ini seakan menggambarkan buruknya penegakan hukum di Indonesia. Bahkan dalam sebuah video, Novel turut menanggapi tuntutan ringan 2 terdakwa. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan. Ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping, kata Novel. Perbuatan pelaku terhadap Novel memang bukan kategori ringan. Pelaku sudah merencanakan perbuatannya hingga menyebabkan luka berat. Skenario ini semakin lucu karena penganiayaan level tinggi itu hanya diganjar dengan tuntutan hukuman 1 tahun penjara. Kita lagi-lagi harus menelan kekecewaan atas harapan kasus ini dapat terungkap secara terang benderang di persidangan. Pengadilan berjalan seperti yang dikhawatirkan, yakni sekedar formalitas belaka. Sidang pembacaan tuntutan pada 11 Juni lalu memang belum puncaknya. Masih ada beberapa kali sidang lagi sebelum majelis hakim mengetok palu putusan. Namun, baru sampai ini saja penegakan hukum terasa sekali tumpulnya. Umumnya, seorang jaksa penuntut umum adalah pihak yang paling gencar mencari kesalahan terdakwa agar bisa dijatuhi hukuman berat, bukan karena dendam tapi demi memenuhi rasa keadilan. Alih-alih mengkritisi perbuatan kedua terdakwa, JPU malah menyampaikan pertimbangan tuntutan yang menggelitik. Satu-satunya hal yang memberatkan yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan adalah
Kedua pelaku telah berbuat tindakan yang mencederai institusi Polri. Padahal tindakan keduanya telah menyebabkan seseorang cacat permanen. Tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa dalam persidangan justru JPU tampak berperan sebagai pembela terdakwa. Coba kembali simak pernyataan JPU dalam sidang tuntutan beberapa waktu lalu bahwa dalam fakta persidangan terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan ke badan, namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen, ujar JPU dalam persidangan. Publik pun membandingkan kasus Novel Baswedan dengan kasus-kasus penyiraman air keras lainnya, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Eka Puji Rahayu yang dilakukan oleh suaminya pada Juni 2018 silam di Bengkulu, di mana pelaku dihukum hingga 8 tahun penjara. Dalam beberapa kasus serupa, hakim juga mengganjar terdakwa dengan vonis lebih dari 1 tahun penjara. Tuntutan ringan JPU yang menangani kasus Novel bukan hanya dianggap tak memenuhi rasa keadilan, namun bukan tidak mungkin dapat berimplikasi buruk di masa mendatang. Pertama, jika akhirnya pengadilan memvonis terdakwa hanya dengan hukuman ringan, maka hal ini bisa membuat pelaku-pelaku kejahatan tidak segan menyerang petugas pemberantasan korupsi. Padahal kabar mengenai banyaknya anggota KPK yang mendapat teror di tengah penyelidikan kasus korupsi sudah sering kita dengar. Kemudian, tuntutan JPU ini juga seolah mengabaikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Lebih bahaya lagi, jika hal ini menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang. Terakhir, tentu saja jika melihat tuntutan ringan yang diajukan oleh JPU, publik harus siap-siap ikhlas bahwa harus ini hanya akan berakhir pada 2 terdakwa saja, tanpa diselidiki lebih jauh apakah ada aktor intelektual di belakangnya. Selain itu, rentetan dagelan ini juga akan menguatkan dugaan bahwa sidang kasus pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya rekayasa semata yang sejak awal dirancang agar pelaku dituntut ringan dan sekedar menjalankan formalitas. Hal ini tentu saja akan semakin membuat masyarakat tidak percaya pada penegakan hukum di tanah air. Meski demikian, tak elok juga kita langsung membuat kesimpulan karena proses persidangan masih berjalan. Bukan tidak mungkin hati nurani dan rasa keadilan majelis hakim lebih peka dan tergerak, sehingga akhirnya malah menjatuhkan vonis berat untuk kedua terdakwa. Jangan lupa jutaan pasang mata terus mengawasi dan memantau jalannya sidang ini. Terakhir untuk warganet, mohon bersabar, tahan niat Anda untuk menertawak dan simpan dulu komentar pedas Anda. Dan jangan terlalu semangat julid di media sosial. Ingat, ini persidangan bukan ajang stand up komedi. Menurut warganet tercinta, adil nggak ya dengan penindaklanjutan hukum seperti itu? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini.